Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semua yang di media sosial Facebook maupun di Instagram, kali ini saya memang dadakan karena banyak yang bertanya kepada saya, banyak yang WhatsApp dan telepon, bagaimana itu hukum kita memakai wifik gitu ya, atau rajah atau azimat gitu. Kalau menurut saya sendiri, atas pemikiran dari saya sendiri itu, kenapa banyak orang yang tabu untuk membicarakan atau memegang azimat atau jimat gitu ya. Padahal yang berbicara itu tidak menutup kemungkinan dia pun memakai azimat gitu ya. Karena ini tabu, jadi orang itu seolah-olah tidak ingin diketahui orang dia mempunyai jimat gitu. Kalau pemikiran saya pribadi itu, karena kata-kata jimatnya itu. Jadi kata-kata jimat itu yang membuat orang itu, misal ente pakai jimat itu, sirik ente gitu. Nah, kata-kata jimatnya itu yang membuat orang bisa memvonis seseorang gitu. Seandainya kata-kata jimat itu diganti, nih ente bawa dalamnya berisikan ayat-ayat suci Al-Quran, pasti orang itu mau gitu. Kalau dia diberikan ini, dibawa ini di dalamnya berisikan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah ada keberkahan di dalamnya, insya Allah orang itu mau. Tapi kalau ini bawa ini jimat, orang itu sebenarnya mau tapi malu gitu, jadi karena tabu gitu. Jadi sebenarnya persepsinya itu, bagaimana sih hukum kita menggunakan azimat itu, wifik itu. Ilmu wifik itu bukan ilmu baru ya, ilmu wifik itu ilmu dari ulama kita terdahulu, ilmu yang dipergunakan oleh ulama kita, oleh ahli-ahli hikmah kita. Di sini saya berbicara dengan kitab ya. Wifik sendiri itu berasal dari bahasa Arab wafkan atau wifkon, yang berarti kecocokan, keharmonisan, kesesuaian, dan sejenisnya. Ada juga yang menyebutnya dengan wafak, ada pula yang menyebutnya dengan wifik. Wifik dipercaya merupakan media, wifik itu dipercaya merupakan media transformasi dari ayat dikonversi menjadi angka gitu ya. Jadi misalnya ayat laqad ja'akum, ayat at-taubah dikonversi menjadi angka. Misalnya bismillahirrahmanirrahim dikonversi menjadi angka, menjadi berapa. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, kalau diperkata itu jadi 4. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kalau dipecah-pecah hijaiyahnya, nilai hisab jumlahnya itu jadi 19. Ba sin min alif lam lam ha alif lam roh ha mim nun alif lam roh ha ya mim, jadi 19. Nilai hisab jumlahnya itu, ba nilainya berapa, ba itu nilainya 2, dan seterusnya, totalnya itu 786. Nah, itu yang dikonversi menjadi angka magic square. Jadi ada berupa simbol, ada berupa simbol magic, ada berupa ayat, ada berupa angka-angka magic gitu. Maka kemudian ilmu wifik masuk dalam kategori ilmu nafis, yakni ilmu yang tak ternilai harganya. Jadi memang ilmu nafis itu ilmu yang tidak ternilai harganya. Azimat itu, kembali lagi nih, kalau kita bicara tentang azimat,
Jangan bicara tentang harga, karena kalau azimat itu dibikin dengan sesuai kaidah dan pakemnya, memang terlihat sederhana, tapi kalau yang membuat sesuai kaidah dan pakemnya, ya pasti akan menghargai dia. Dan bagaimana cara perhitungannya? Kita dari komariah, jam falakinya, jam baiknya, dan jam untuk menulis yang baik. Itu nggak sembarangan menulis gitu. Ilmu wifik masuk juga dalam kategori ilmu asrar al-huruf wa al-adat, ilmu berbagai rahasia huruf dan angka. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ilmu asrar al-huruf wal al-adat, ilmu berbagai rahasia dan angka. Ini saya ringkas saja ya. Saya ngambil dari ini kitab, jadi saya nggak telusurin semuanya. Jadi yang sekiranya pandangan orang tentang azimat itu tuh syirik, itu salah. Jadi di sini yang orang-orang hikmah itu akan mengerti bagaimana dengan persoalan hukum menggunakan wafak atau rajah, dan yang tabu disebutnya tuh jimat gitu ya. Itu kalau orang tabu, oh pakai jimat, ente pakai jimat gitu, tabu. Tapi kalau dibilang bukan, itu ayat Al-Quran yang dibalut oleh kain, insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Itu orang itu tidak akan malu. Biasanya itu memang begitu yang dijadikan, dibid'ahkan atau disirikan oleh orang-orang tertentu. Sudah masuk asar. Tentu saja di sini ada perbedaan dalam persoalan hukum, tapi cukuplah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 909-974 Hijriah, Mufti Syafi'i berkebangsaan Mesir, bahwasanya ia menjelaskan masalah ini dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Mufti Syafi'i, menjelaskan masalah ini dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah saat ditanya perihal tentang hukum menggunakan wifik atau menggunakan azimat. Sebentar, tunggu azan selesai dulu. Ya falah la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana zidna wa tanna wa satil qaima hati syahidina Muhammad wa sallallahu. Ya, dilanjut selesai azan. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Mufti Syafi'i berkebangsaan Mesir, ia menjelaskan masalah ini dalam kitab Al-Fawati
al-hadisiyah, soal pertanyaan hukum menggunakan wifik yang kita sering sebut itu jimat, azimat gitu. Wasu'il, dia bertanya, fasahallahu fi muddatihi ma hakmu al-awfaq. Semoga Allah melapangkan kehidupannya. Apakah hukum wifik? Ma hakmu al-awfaq. Fa'ajjaba, ia menjawab, nafa'allahu bi'ulumihi bi'anna ilma al-awfaq. Semoga Allah memberikan manfaat ilmunya al-awfaq yarji'u ila munasyabati illa adadi waja'aliha ala syaklin mahsusin. Ilmu wifik itu mendasarkan kepada persesuaian bilangan-bilangan dan dibuat dalam bentuk yang khusus. Nah, jadi artinya ini, semoga Allah melampangkan kehidupannya. Apakah hukum wifik? Ia menjawab, semoga Allah memberikan manfaat ilmunya. Ilmu wifik itu berdasarkan kepada persesuaian bilangan-bilangan dan dibuat dalam bentuk yang khusus. Dalam bentuk yang khusus, wahaza kana yakunna bisyaklin min tis'i. Ini misalnya berupa bentuk 9 kotak. Wafak 9 kotak ya, yang jumlahnya dari setiap sudutnya berjumlah 15. Itu masuk wafak mutsalat. Kalau jumlahnya 15 itu wafak 3 kali 3, yang kita jika dihitung jumlahnya 15. Angkanya itu 1 sampai 9. Yang jumlahnya dari setiap sudutnya berjumlah 15. Ilmu wifik ini bermanfaat untuk tercapainya berbagai hajat. Wa huwa yanfa'u lihaujin wa ihraji masjunin wa wada'il janina wakilin ma huwa fi hazal ma'na. Ilmu wifik ini bermanfaat untuk tercapainya berbagai hajat. Dan wa huwa yazulu li hadidi wa izrajan masjid dan melepaskan dari tawanan penjara dan mempermudah proses melahirkan anak dan maksud-maksud yang serupa. Jadi maksudnya gini, di zaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada sebuah wifik yang jika orang itu sedang ingin melahirkan akan dituliskan sebuah wifik, itu wifik mutsalat. Jika perempuan itu susah melahirkan, maka akan di wifik itu akan ditaruh di perut orang yang mau melahirkan itu agar segera cepat melahirkan. Ilmu wifik ini bermanfaat untuk tercapainya berbagai hajat, melepaskan dari tawanan penjara, ini biasanya untuk persidangan, dan mempermudah proses melahirkan anak dan maksud-maksud yang serupa. Maksud-maksud yang serupa itu bisa untuk penjagaan, bisa untuk pengasihan dan lain-lain. Yang di sini untuk hal yang kebaikan, bukan hal yang hal yang keburukan. Bisa saja wifik itu jadi nggak benar, jadi haram ketika bertujuan untuk hal yang buruk, keburukan, misalnya untuk menyakiti seseorang, untuk membuat orang itu atau membuat warung orang sepi gitu. Nah, itu bisa menjadi haram dan nggak boleh.
Dan itu kembali lagi kepada dirinya, si pembuatnya. Wakanal Ghazali rahimakumullah. Imam Ghazali rahimahumullah yagisuni bihi kasiran hatta nusiba ilaih. Sering mendorong saya menggunakan ilmu wifik wala mahzura fihi innis tu'milu libahin bili lafi mahizas ta'ina bihi ala harami wa alaihi yuhmalu al kurufi al wafaq minal sihir. Al Imam Ghazali rahimahumullah sering mendorong saya menggunakan ilmu wifik, sehingga ilmu wifik dinisbatkan atau dihubungkan kepadanya. Ilmu wifik tidak dilarang bila digunakan untuk sesuatu yang boleh, yang tadi saya bilang gitu ya. Ilmu wifik tidak dilarang bila digunakan untuk sesuatu yang boleh. Berbeda bila dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Itu ya. Jadi mahizaz tughina bihi alal haram wa alaihi yuhmalu ja'lul kurufil al-awfaq minal sihir. Dalam hal ini Al-Qarafi memaknai wifik yang digunakan untuk sesuatu yang haram itu sebagai sihir. Jadi apabila ilmu wifik itu si pembuat itu menggunakan keahliannya dalam menulis raja untuk hal keburukan, itu menjadi haram. Jadi itu kembali kepada si pembuatnya. Atau misalnya untuk menceraikan seseorang, gitu, menceraikan hubungan suami istri, itu hukumnya menjadi haram. Dan dari imam besar ahli wifik dan ilmu hikmah lainnya, yaitu yang sangat termasyhur Abu Al-Abbas Ahmad Ali Al-Bauni, yang sangat termasyhur ya, dia kitabnya Syamsul Ma'arif, itu banyak juga di kitabnya ya, tapi yang sangat termasyhur itu Syamsul Ma'arif Sugro dan Kubro. Al-Imam Ahmad Ali Al-Buni dalam muqaddimah kitab yang sangat terkenal, dalam muqaddimah kitabnya yang sangat terkenal yakni Syamsul Ma'arif, dia mengatakan inna muqsada min fasali hazal kitabi alamu bisyarfi asma'illahi ta'ala wa fa'auda'allahu ta'ala fi bahriha min anwa'i. Bahwa tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk mengetahui kemuliaan asma Allah subhanahu wa ta'ala dan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan dalam samudra asmanya. Wala ta'ifil ilahiti wa kaifi tarafu bi asma'i da'awati wa ma tabihiha min hurufi suhri wal ayati wa ja'alatu hazal litaqba husulan liyudilu qalun faslin ala ma tarahu wa ashahu min ulumin. Dan tata cara mengamalkan asma untuk doa-doa serta segala hajat mengikuti asma-asma tersebut berupa huruf-huruf surat dan ayat, mencakup ilmu-ilmu yang mendalam yang dipergunakan untuk bersimpu ke hadapan Tuhan tanpa susah payah, tanpa kesukaran. Juga mencakup ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk mencapai kesenangan dan kemewahan dunia. Min ghairi ta'abin wala idraki
masyakitin wa ma yutawshala biha ila dago ibi dunya wa ma yarghabu fiha. Juga mencakup ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk mencapai kesenangan dan kemewahan dunia. Adanya kebolehan secara Islam dalam penggunaan ilmu wifik, ilmu rajah atau azimat. Salah satu dasar alasannya adalah ilmu ini adalah ilmu, bukan ilmu baru. Ilmu ini adalah dari para ahli hikmah atau ulama-ulama kita terdahulu yang sudah yang sudah membuat wifik ini untuk para santri-santrinya, untuk perjuangan saat dijajah, untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu wifik serta memanfaatkannya dalam kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk juga membantu penyebaran dakwah Islam dan juga saat perlawanan mereka terhadap para penjajah. Jadi ulama kita terdahulu, santri-santri itu banyak dibekali oleh rajah-rajah yang bertujuan untuk penjagaan. Ketika kita dijajah dahulu, Indonesia ini hanya bermodalkan bambu runcing, sedangkan lawannya itu Jepang dan Belanda itu dengan senjata mesin. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, siapa yang berani taruhan senjata mesin melawan bambu runcing? Jenderal mana katanya? Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, jenderal mana yang berani taruhan bambu runcing menang melawan senjata mesin? Nah, ini makanya ulama-ulama itu membuatkan raja untuk dibekali kepada santri-santrinya agar dia ditembak itu. Di sini ditembak itu bukannya, menurut saya pribadi dalam kitab yang saya suka baca, bukannya tidak mempan. Mungkin ada yang ditembak pelurunya itu kena ke badan, ditembak nggak mempan. Seperti kita melihat contoh di film-film, ada film Si Pitung dan lain-lainnya. Pas ditembak memang peluru itu kena ke badan terus nggak mempan gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kitab yang saya baca banyak, jadi bukannya nggak mempan di badan, jadi Allah belokkan peluru itu. Jadi orang itu sudah target ke kita, ditembak, peluru yang mau sampai ke badan kita, misalnya mau ke dada kita, itu Allah belokkan. Jadi Allah kesampingkan peluru, jadi nggak kena, jadi selamat gitu. Makanya banyak yang kisah dari buku yang kesaksian mantan tentara Belanda itu, bahwasanya Indonesia itu banyak orang yang tidak mempan ditembak. Sebenarnya bukan nggak mempan, dia ditembak sudah dibidik targetnya, tetapi pelurunya bisa belok begitu. Dan ada juga ulama di Aceh, guru saya pernah bilang itu, kalau tidak salah Syekh Samandulang, itu rumput saat dia terdesak, alang-alang ya, itu dicabut menjadi samurai. Itu bukan dongeng. Kalau nggak salah itu Syekh Samandulang Aceh. Jadi pas dia terdesak di perkebunan, alang-alang itu dicabut bisa menjadi pedang. Dan ada juga yang di kisah itu di Makiai Bangkalan, kacang hijau itu ditiup bisa seperti menjadi peluru, bisa membunuh. Jadi dipakai kayak sumpit, tapi isinya itu kacang hijau. Kacang hijaunya itu yang pasti sudah didoakan sama kiainya. Ketika ditiup itu seperti orang menembak, yang kena itu seperti kena tembakan. Itulah. Jadi kita jangan skip, otak kita jangan skip, jangan itu mah cuma dongeng gitu, nggak ada yang dongeng gitu.
Kalau kita mempelajari lebih dalam, itu kajiannya sangat dalam. Hal ini berlanjut turun-temurun dari guru kepada murid dengan mata rantai atau ijazah ya, ijazah atau sanad yang mutawasil, sanadnya yang jelas gitu. Jadi saya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru gitu. Jadi sanadnya itu harus jelas. Jadi di Indonesia itu hingga menjadi sebuah tradisi dan bagian dari khasanah keislaman di Nusantara. Di Indonesia ini hal-hal yang begitu menjadi tradisi atau jadi khasanah Nusantara kita. Dari para kiai memiliki kitab-kitab referensi ilmu wifik seperti kitab Manba'usul Hikmah, kitab Samsul Ma'arif, kitab Al-Aufaq. Di sini disebutkan lagi kitab yang dinisbatkan oleh Imam Ghazali, kitab Al-Aznas, kitab karya Syekh Ali Al-Abu Al-Hayliyah Al-Marzuki Al-Jawahirul Lamah fil Iskandar Muluk Al-Jin fi Al-Waqt, dan berbagai literatur lainnya. Ilmu wifik kemudian itu mengalami penurunan atau minat ya, karena perkembangan zaman. Jadi orang itu sudah enggak peduli sama yang ilmu wifik. Ilmu wifik itu ilmu hitung-hitungannya. Jangan selalu dikaitkan ilmu wifik itu untuk penjagaan, kekuatan, pengasihan. Ilmu wifik itu adalah ilmu falak ya, untuk misal kita menentukan kapan mulainya puasa, itu ada ilmu falaknya, ada hitungannya. Kita menentukan hilal, itu ada hitungannya, kapan 1 Ramadan, kapan nanti ini Idul Fitri mulainya, kapan ini Sa'ban semalam, itu ada hitungannya, ada hilalnya, ada hisab jumalnya, ada hitungannya. Jadi yang punya itu adalah orang Islam. Jangan sampai ini ilmu ini musnah, nanti dipakai oleh orang luar yang akan maju nanti dengan dia menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Misalnya saya kasih contoh ya, saya semalam sudah nulis tapi saya belum jabarkan, cuma saya di grup itu saya cuma foto aja biar penasaran yang lainnya gitu. Kelihatan ya. Di sini yang disebut tadi, yang disebut wafak mutsalat. Wafak mutsalat 3 kali 3. Yang angkanya dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ini kalau kita tambahkan 4 tambah 9 tambah 2 sama dengan 15. 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. 8 tambah 1 tambah 6 sama dengan 15. Gitu. Kenapa di sini saya tulis begini? Ini bisa juga disebut kalau ini saya lagi mengkaji wafak Adam Hawa ya. Kenapa saya bilang ini wafak Adam Hawa? Karena ini 15. Sekarang saya kaji wafak. Apa sih wafak Adam Hawa yang saya akan keluarkan itu berupa parfum Adam Hawa.
Jadi gini, hawa itu ha waw alif, ha waw alif. Hisab jumalnya ha itu 8, waw itu 6, alif itu 1. Jadi totalnya itu 15. Seperti wafak mutsalat yang di sini totalnya 15. Dan ada hadis yang Rasulullah sampaikan begini. Ada yang bertanya sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati terlebih dahulu?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Ditanya lagi dijawab lagi ibumu. Ditanya lagi dijawab lagi sama Rasulullah ibumu, sampai Rasulullah menjawab yang harus didahulukan itu adalah ibumu, sampai menjawab 3 kali. Baru kemudian keempatnya baru ayahmu. Jadi di sini 15 disebut sama Rasulullah itu 3 kali. 15. Jadi di sini nanti dijumlahkan. Tadi nilai hawa ini, hawa itu 8, ha 8, waw 6, alif 1. Jumlahnya 15. Adam, alif, dal, mim. Alif 1, dal 4, mim 40. Jumlahnya 45. Masuknya dari mana? Atau dari hawa tadi udah masuk 15 ya. Karena penambahan dari wafak mutsalat 4 tambah 9 tambah 2 15, 3 tambah 5 tambah 7 15, 8 tambah 1 tambah 6 15 gitu. Jumlahnya dari mana 15? Jumlahnya dari sini. Yang disebutkan oleh Allah. Siapa yang harus didahulukan ya Allah? Sama Rasulullah. Siapa yang harus saya dulukan ya Rasulullah? Ibumu sampai Rasulullah menyebut 3 kali. Yang keempatnya baru ayahmu gitu. Jadi 15 itu apa? 15 itu hawa ya. 15 itu hisab jumal dari hawa. Ha waw alif, hawa. 15 tambah 15 tambah 15 ibumu. Totalnya 45. 45 ini apa? 45 ini masuknya ke Nabi Adam. Adam itu alif, dal, mim. Alif 1, dal 4, mim 40. Ini nih jumlahnya 45. Jadi Adam itu jumlahnya 45, Hawa itu jumlahnya 15. Mungkin nanti ini ada pembahasan khusus di sini, nanti ada pembuatan wafak. Di sini ada wafak perkasi Adam Hawa yang akan saya taruh di parfum. Nanti mungkin ini ada pembahasan khusus. Jadi itu nilai hisab jumal itu diambil dari nilai abajadun. Abajadun hawajun khotoya kalamanun sa'afasa korosun gitu. Jadi abajadun hawajun gitu. Alif 1, ba 2, abaja jim 3, abajadun dal 4, abajadun ha 5, abajadun hawajun khotoya kalamanun. Tinggal jadi sampai 10, 9, 10 ada satuan, ada puluhan, terakhir augin 1000. Satuannya itu 9, terus 10, 20, 30. Abajadun hawajun khotoya. Jadi ya ini terakhir 10. Khotoya kalamanun. Berarti kaf itu sudah masuk ke 20. Khotoya kalamanun sa'afasa korosun dan seterusnya sampai nilai 1000 itu augin. Itu ada di pembelajaran ilmu wifik ya, ilmu falak.
yang mungkin sudah ada beberapa orang yang belajar di sini mungkin sudah hafal, sudah mengerti gitu. Maksud saya di sini tadi hukumnya itu bagaimana kita, karena masih banyak yang ragu bertanya ini hukumnya bagaimana gitu. Hukumnya itu ya boleh semenjak dibawa dengan baik, jangan dia itu untuk meminta sama si pembuat untuk merusak hubungan orang, merusak perdagangan, itu nggak boleh. Jadi ada doa, ada ikhtiar, dan doa ini yang sudah saya sering jelaskan ada tiga: doa bil lisan, doa bil harokat, doa bil khot. Doa bil lisan, doa yang biasa kita ucapkan sehabis sholat pakai lisan kita. Doa bil harokat, doa yang pakai gerakan ya, seperti tangan kita angkat tangan itu dengan gerakan. Kalau ilmu wifik itu termasuknya dalam doa bil khot, doa yang berupa tulisan. Jadi azimat itu adalah permohonan doa dalam bentuk lain. Dalam bentuk lainnya itu apa? Itu tulisan. Selamat bergabung semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini saya memang dadakan, karena dari semalam itu agak banyak juga yang bertanya tentang hukum-hukum menggunakan azimat ya. Kalau yang kembali lagi saya bilang, kalau dibilang jimat itu orang akan tanda tanya, wah syirik gitu kan. Tapi kalau dibilang nih bahwa dalamnya ini ada tertulis ayat suci Al-Quran, insya Allah membawa keberkahan, nah itu bahasa halusnya. Tapi memang dari kata-kata jimat ini udah dari mungkin udah dari dulu ya, jadi kesannya itu tabu gitu. Jadi kalau yang memang belum mengerti banget untuk tentang ilmu wifik, bukan saja untuk penulisan rajah, bukan saja untuk azimat. Ilmu wifik itu, ilmu falak itu untuk yang tadi, untuk kita melihat kapan datangnya Ramadan, kita melihat bulan itu. Kita itu ilmu apa? Disebutnya itu ilmu perbintangan, ilmu kita benda-benda langit yang kita lihat. Kapan bulan penuh, kapan datangnya masuk Ramadan, kapan datangnya hilal. Dan ini juga bisa dihitung dengan kitab-kitab itu banyak yang misalnya si A dan si A cocok nggak kira-kira nih gitu. Dihitung, itu ada hitungannya. Misalnya mau hajat, mempunyai hajatan, hari apa yang cocok, dihitung. Walaupun setiap hari itu baik ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu Allah menciptakan hari itu baik. Tapi ada dari yang baik itu, ada yang lebih baik untuk hajat. Misalnya kita mau menikahkan anak, cari hari baiknya. Walaupun semua hari baik, tapi ada hari baiknya, ada jam baiknya. Contohnya begini, misalnya jam 7 pagi, orang itu jualan bakso atau jualan mie ayam, kan nggak nyambung gitu ya. Mau jualan bakso itu jam 7 malam, atau sebaliknya jam 7 malam dia jual nasi uduk gitu. Walaupun di sekitar banyak ya, di yang lain banyak, tapi mayoritas itu kalau yang jual kayak seperti nasi uduk, gorengan gitu ya, itu pagi hari, bubur ayam untuk sarapan. Kalau dia menjualnya malam ya bukannya nggak nyambung. Jadi peminatnya pasti kebanyakan yang jual di pagi hari. Itu ya, itulah
kita harus berpikir, jangan kita skip otak kita harus terbuka, otak kita itu harus terbuka, kita harus belajar. Saya pun sampai sekarang masih terus belajar agar kita bisa sama-sama memahami gitu. Walaupun saya terkadang memberikan live enggak setiap hari, karena tergantung juga sama waktu gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah melihat, yang menyaksikan video ini. Sekiranya bisa memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kebenaran itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan ya datangnya dari saya. Yang saya bahas itu bukan dari pikiran saya sendiri, yaitu dari kitab yang saya bacakan tadi. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.